penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit ini ditandain oleh Assalamualaikum. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman budaya dan sejarahnya, menyimpan jejak-jejak kuno yang mengukir sejarah panjangnya. Jejak-jejak kerajaan kuno juga sekaligus menyebar agama dan kepercayaan Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti prasasti dan candi. Kali ini aku akan membahas tentang kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia. Dengar ya biar aku ceritakan. Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Kutai Martadipura dianggap sebagai kerajaan tertua sekaligus kerajaan terlama di Indonesia. Berdiri pada abad ke-4 Masehi, Kerajaan Martadipura terletak di Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan ini berperan penting dalam penyebaran agama Hindu di Nusantara, khususnya melalui jalur perdagangan. Keberadaan kerajaan Kutai ini diketahui melalui prasasti Yupa dalam bentuk huruf Pallawa. Prasasti tersebut menyebutkan bahwa Raja Kudungga menjadi raja pertama yang menduduki tahta kerajaan Kutai ini Kerajaan Kutai ini dikenal dengan peradaban maju dan pertambangan emasnya Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman dan mengalami keruntuhan pada abad ke-17 pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia, raja terakhir kerajaan tersebut. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 Masehi dan menjadi salah satu penyebaran agama Hindu terbesar di Nusantara. Kerajaan Tarumanegara terletak di daerah Bogor, Jawa Barat dan berkembang antara tahun 400 sampai 600 Masehi. Kemunculan Kerajaan Tarumanegara tak bisa dilepaskan dari seseorang yang bernama Jaya Singawarman. Ia dikenal sebagai pendiri sekaligus raja pertama Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu India. Hal tersebut diketahui dari kepercayaan yang dianut yang tertulis dalam prasasti. Puncak kejayaan Kerajaan Tarumanegara ini dipimpin oleh Raja Purnawarman dan runtuh setelah Raja Linggawarman wafat pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi dengan Dapuntahyang Srijayanasa sebagai raja pertamanya Terletak di Palembang, Sumatera Selatan, kerajaan ini menganut agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya terkenal karena menjadi pusat kekuatan maritim dan perdagangan di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Masa kejayaan kerajaan ini dipimpin oleh Raja Balaputradewa pada abad ke-9 Masehi dan keruntuhan kerajaan Sriwijaya ini dimulai pada abad ke-11 Masehi karena ada kemunduran di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan politik. Mataram kuno pertama kali didirikan oleh Raja Sanjaya dan selama masa kepemimpinannya, kerajaan Mataram kuno ini mampu melakukan perluasan wilayah di bawah pemimpinan dinasti Selendra. Puncak kejayaan kerajaan Mataram kuno ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Dia Balitung. Sayangnya kerajaan Mataram kuno ini runtuh pada awal abad ke-11, ditandai dengan perpindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur dan perubahan nama menjadi Kerajaan Medang. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan terbesar sekaligus terkuat di Nusantara Kerajaan Majapahit juga menjadi kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara. Kerajaan ini lahir pada hari penobatan Raden Wijaya di abad ke-13. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14 semasa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada. Dari kerajaan Majapahit inilah Nusantara terbentuk, berawal dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit ini ditandain oleh Perang Parekrek atau Perang Saudara untuk perebutan tahta. Nah, itu tadi kerajaan-kerajaan tertua yang ada di Indonesia menurut bukti sejarah. Oke sekian dulu dengar cerita kali ini. Jika ada info tambahan atau ide dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tekan like-nya jika kalian suka video ini dan jangan lupa tekan subscribe serta loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video dengar cerita selanjutnya. Sehat-sehat ya Pada abad ke-13 Masehi ulang kayak gitu. Karena perebutan tahta. Ya Allah.